Bab 3526 Perang dimulai. Kenapa? Aku punya alasan sendiri. Apakah ini sesuatu yang bisa kamu tanyakan? Melihat masalah itu telah terungkap dan tidak bisa lagi disembunyikan, Zixiao Immortal King langsung menunjukkan keagungan sang pengontrol. Dia menatap Lei Potian dengan mata tajam, jangan mundur dulu. Ini, Lei Potian ragu-ragu sejenak, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa menahan kekuatan Raja Abadi di puncaknya, dan akhirnya diam dan mundur ke samping. Raja Abadi Zixiao mencibir dan memandang Ye Bufan, "Nak, kamu memang sedikit pintar, tapi terus kenapa, semuanya hanyalah awan di hadapan kekuatan absolut. Ini Zixiao, semuanya di bawah kendaliku, aku membiarkanmu siapapun hidup akan hidup, dan siapapun yang kubiarkan mati akan mati. Dan kamu telah menyinggung perasaanku satu demi satu, dan kamu harus mati hari ini." Ye Bufan tersenyum cerah, dan pihak lain menjadi marah, tetapi dia telah memenangkan permainan, dan miliknya tujuan tercapai. Pencuri tua Zixiao, menurutku apa yang kamu katakan salah. Kekuatan adalah kekuatan, tapi terkadang ada hal lain selain kekuatan, seperti menghormati orang lain, seperti sifat manusia. Jika kamu ingin kakak laki-lakiku menghormatimu, kamu pantas mendapatkannya. Begitukah? Raja Abadi Zidu melompat keluar. Karena kulitnya sudah patah, tidak perlu berkata lebih banyak lagi. Dia mengulurkan tangannya dan tombak sepanjang 3 kaki muncul di telapak tangannya. Semut, pergilah ke neraka. Tombak itu menembus langit, seperti naga yang muncul dari air, menusuk wajah Ye Bufan. Sebagai orang kuat di tahap akhir Raja Abadi, tombak ini sangat kuat dan tidak dapat dihentikan. "Orang tua, beri aku tongkat." Xiao Qing sudah sangat ingin mencoba, dan sekarang dia bergegas ke depan sambil melambaikan tongkatnya. Tongkat itu diayunkan dan bertabrakan dengan tombak Zixiao Immortal King. Kiang, suara benturan emas dan besi memekakkan telinga, lalu keduanya terjatuh masing-masing puluhan kaki. Dengan periode pengalaman ini, Xiao Qing telah menyerap banyak kekuatan jiwa naga. Sekarang kekuatannya telah meningkat lagi, dan dia cukup untuk bersaing dengan mendiang Raja Abadi bahkan jika dia tidak mengungkapkan wujud aslinya. Cahaya aneh melintas di mata Raja Abadi Zidu. Dia telah lama mengetahui bahwa gadis kecil di depannya adalah orang yang kuat di tingkat Raja Abadi, tetapi sekarang tampaknya kekuatannya tidak kalah dengan miliknya. Ayo lagi. Xiao Qing awalnya adalah seorang militan. Saat ini, matanya bersinar, dan dia mengayunkan tongkat besar itu dan memukulnya lagi. 2 orang, 1 tembakan dan 1 lagi tongkat, dibagi rata untuk sementara waktu, tidak superior atau inferior. Raja Abadi Zixiao memandang Situ Dianmo dan berkata, "Ayo, lawan aku dan lihat apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku." Mereka berdua baru saja bertarung sekali, dan dia dapat melihat bahwa pihak lain juga merupakan dewa yang kuat raja di tingkat puncak. Hanya saja ada orang kuat dan lemah di level ini. Menurutnya, Situ Dianmo muda tidak boleh menjadi lawannya. "Terserah kamu." Tinta Situ berubah menjadi lampu merah, dan sosoknya melintas di depan Zixiao Immortal King dan meninju. Raja Abadi Zixiao secara alami tidak bisa menunjukkan kelemahan di depan banyak bawahannya, jadi dia menamparnya dengan lambaian lengan bajunya yang besar. Keduanya berjuang keras, dan sebagai ahli di level puncak Raja Abadi, mereka telah berdiri di puncak tertinggi antar muka ini. Dengan satu gerakan, aliran udara yang deras menyapu sekeliling, dan ruangan itu terus bergetar, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Awalnya, semua orang yang menyaksikan pertempuran itu adalah orang-orang kuat, tetapi pada saat ini mereka terkejut bolak-balik. Beberapa Dewa Luo yang hebat tidak dapat menahan kekuatan tersebut dan langsung terguncang mundur ratusan kaki jauhnya. Mata semua orang di 5 sekte besar terbelalak karena terkejut. Kekuatan di sekitar Ye Bufan sekali lagi menyegarkan pemahaman mereka. Hanya ada beberapa orang kuat di tingkat puncak Raja Abadi, bahkan di seluruh surga, tetapi mereka dapat ditemukan dengan santai di sekitar manusia. Raja Abadi Zixiao dan Situ Dianmo bertarung satu sama lain setelah selusin gerakan dalam sekejap mata, mereka berimbang, tanpa keuntungan sama sekali. Segalanya benar-benar berbeda dari yang dia harapkan, yang membuatnya terkejut dan marah.
Dia tidak mengerti mengapa seorang wanita muda memiliki kekuatan yang begitu besar. Melihat kembali ke sisi Raja Abadi Kota Ungu, dia melihat bahwa mereka juga berjuang keras dan tidak bisa menang sama sekali. Segalanya telah berkembang jauh melampaui ekspektasi. Zixiao Immortal pun gagal menghadapi lawan, dan kekuatannya sendiri tidak dapat menekannya. Pada titik ini, dia tidak lagi peduli dengan wajahnya, jadi dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan Zixiao Tian untuk bertarung dengan cepat. Ye Bufan berkolusi dengan iblis dari alam surga kegelapan untuk menghancurkan kolam abadi Zixiao dan membantai murid-muridku di Zixiao Tian. Semua orang di Zixiao Tian mendengarkan perintahku dan bekerja sama untuk membunuh mereka sepenuhnya. Setelah itu, aku pasti akan memberi hadiah kamu berat. Begitu perintah keluar, semua orang di sekitar menjadi gelisah. Raja Abadi Zixiao secara teknis adalah penguasa surga Zixiao, dan dia memerintahkan semua orang di dunia untuk mematuhi perintahnya. Namun setelah kejadian barusan, hati sekte yang murid intinya dibantai di kolam abadi Zixiao dipenuhi dengan kesedihan dan kekecewaan. Meskipun dia tidak berani melawan secara langsung, dia masih penuh kebencian. Pada saat ini, melihat Raja Abadi Zixiao diblokir dan ingin menggunakan kekuatannya sendiri, dia mulai ragu-ragu di dalam hatinya. Di sisi sekte Tianyan, meskipun Mulanzi dan Zhao Ye masih utuh, 3 murid inti masih hilang. Selain itu, Mu Yuntian berterima kasih kepada Ye Bufan dan sangat optimis terhadapnya, jadi tentu saja dia tidak akan mengambil tindakan saat ini. Dia berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh, seolah dia tidak mendengar apapun. Pemimpin sekte tidak mengungkapkan posisinya, dan murid-muridnya juga penuh kebencian, jadi tentu saja mereka tidak akan mengungkapkan apapun. Hal yang sama berlaku untuk sekte abadi Yulei. Lei Dong awalnya dilatih sebagai penerus pemimpin sekte berikutnya, tetapi dia jatuh ke kolam abadi seperti ini. Lei Potian baru saja berdiri untuk bertanya, dan dimarahi lagi. Tentu saja, dia tidak akan melangkah maju untuk membantu saat ini. 3 sekte besar yang tersisa selalu memiliki dendam terhadap Ye Bufan, dan mereka semua siap menimbulkan masalah saat ini. Pemuda bernama Ye, pergilah ke neraka. Yan Cixing adalah orang pertama yang melompat keluar. Dia tahu betul bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk membalaskan dendam pemuda di depannya dengan memenggal kepalanya. Jika tidak, tanpa dukungan Raja Abadi Zixiao dan Raja Abadi Zidu, Sekte Api Ilahi tidak akan menjadi lawan mereka sama sekali. Tanpa Xiao Qing, tanpa orang kuat di puncak level Raja Abadi, ini adalah saat yang tepat untuk mengambil tindakan sendiri. Orang ini mengira dia memiliki kesempatan langka, jadi dia memimpin dan meninju Ye Bufan. Orang kuat di tahap akhir Raja Abadi mengambil tindakan, dan angin dari tinjunya langsung berubah menjadi naga api, dengan api melonjak ke langit dan kekuatan yang menakutkan. Kakak senior Ye, hati-hati. Melihat pemandangan ini, Zhao Ya dan Mulanzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, hati mereka tiba-tiba terangkat ke tenggorokan. Semua orang menggelengkan kepala. Orang kuat di tahap akhir Raja Abadi ini bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh orang biasa. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan abadi yang besar tiba-tiba meraih naga api itu dari udara, menghancurkan naga api itu hingga berkeping-keping, meraih Yan Cixing di telapak tangannya seperti ayam, dan kemudian melemparkannya ke tanah. Orang yang mengambil tindakan adalah Suanyuan Linglong, yang mengandalkan keterampilan buku surgawi Wugu dan kekuatannya yang baru ditingkatkan untuk menghancurkan Yan Cixing dalam sekejap. Jika bukan karena peringatan Ye Bufan, tamparan ini akan membunuh lawan secara langsung. Yan Cixing terlempar dan energi abadinya tersebar, dan dia sangat terkejut. Satu-satunya yang bisa menaklukkannya dengan satu gerakan Immortal Yuan adalah Peak Immortal King. Tapi Situ Dianmo begitu terikat oleh Raja Abadi Zixiao sehingga dia tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Hanya ada satu kemungkinan. Ada orang kuat setingkat ini di sana. Hal ini menyebabkan hatinya hancur seketika. Kapan Raja Abadi Puncak menjadi begitu tidak berharga sehingga dia hanya bisa mengeluarkan satu. Bab 3527 1000 Zhang jauhnya. Sebelum Yan Cixing terbangun dari keterkejutannya, cahaya pedang tajam melintas di depan matanya.
Lalu ada rasa sakit yang menusuk tulang di anggota tubuhnya, dan 2 lengan serta 2 paha terpotong di bagian akarnya. Leng Qingqiu lah yang mengambil tindakan, tegas dan kejam, dengan ekspresi tenang. Segera setelah itu, Ye Bufan mengangkat tangannya, dan selusin lampu perak melintas di sekujur tubuhnya, dan setiap jarum perak tenggelam ke titik akupunkturnya, menyegel sepenuhnya budidayanya. Cepat atau lambat, di bawah kepemimpinan Ye Bufan, ketiganya bekerja sama secara diam-diam dan mengalahkan Yan Cixing dalam sekejap mata. Orang-orang yang tersisa dari Sekte Shenhuo, ditambah Sekte Aojian dan Sekte Xuanwu, beberapa dari mereka awalnya siap untuk mengambil tindakan, tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka segera mundur. Apakah Anda bercanda? Kekuatan Xuan Yuan Linglong berada di puncak Raja Abadi. Ilmu pedang dan kekuatan Leng Qingqiu sama sekali tidak kalah dengan mendiang Raja Abadi. Kesenjangan kekuatan seperti ini tidak dapat diimbangi dengan jumlah ikan kecil dan udang. Tidak ada hasil lain selain kematian. Semua ini berada di bawah pengaturan Ye Bufan, dan yang dia inginkan adalah efek kejutan seperti ini. Dia memandang semua orang yang hadir dengan mata tajam. Aku akan memberimu 10 napas. Jika kamu ingin mati, tetaplah di sini. Jika kamu tidak ingin mati, mundurlah ribuan kaki jauhnya. 7. Ye Bufan mengatakan ini kata-katanya sangat mendominasi, bahkan lebih tegas daripada perintah yang diberikan oleh Raja Abadi Zixiao barusan. Dan setelah mengatakan itu, orang-orang ini tidak diberi waktu untuk bereaksi sama sekali, dan pengatur waktunya pun dimulai. Orang-orang dari 5 sekte besar dan sekte kecil itu sedikit tercengang, jelas lengah. Meskipun aku baru saja membenci Raja Abadi Zixiao, itu adalah sekte Zixiao Tian, jadi aku masih ragu untuk membuat pilihan saat ini. Ayah, ayo pergi. Mulanzi menarik Mu Yun Tianbian ke belakang. Murid dari sekte Tianyan, dengarkan perintah dan evakuasi 1000 kaki jauhnya bersamaku. Mu Yuntian juga bertindak sangat tegas saat ini dan segera memberikan perintah kepada murid sekte tersebut. Orang-orang dari sekte Tianyan mundur 1000 kaki jauhnya. Lei Potian ragu-ragu sejenak, tetapi dengan cepat membuat keputusan dan mengevakuasi tempat kejadian bersama para murid dari sekte abadi pengendali guntur. Penarikan 2 sekte besar segera menerobos pertahanan batin. Banyak orang di tempat tersebut mengikuti dari belakang dan mundur sepenuhnya dalam sekejap mata. Bahkan murid dari sekte Shenhuo pun seperti ini. Pemimpin sekte dihancurkan dengan satu gerakan, dan mereka benar-benar ketakutan. Saat Ye Bufan menghitung sampai akhir, mereka juga melarikan diri. Ada beberapa orang kuat yang sangat kuat yang bergegas keluar dari istana Pangeran Abadi Zixiao, tetapi jumlahnya terlalu kecil dan tingkat kultivasi mereka tidak cukup. Mereka semua terbunuh dalam sekejap mata oleh cahaya pedang Leng Qingqiu. Brengsek! Tunggu untuk menanggung murka raja ini. Melihat dia telah mengkhianati kerabatnya, Raja Abadi Zixiao sangat marah. Ye Bufan tidak terlalu peduli, seringai muncul di sudut mulutnya, dan kemudian sosoknya menghilang dari tempatnya dalam sekejap, dan dia mulai menjatuhkan bendera formasi dalam jarak 1000 kaki. Tujuannya saat ini tidak hanya untuk membunuh Raja Abadi Zixiao, tetapi juga untuk merebut jiwa lawan. Dalam hal ini, tidak dapat dilihat oleh terlalu banyak orang, jika menyebar ke wilayah Zongtian atau wilayah langit atas, akan membawa bencana bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, formasi yang ingin ia bentuk tidak terlalu rumit, hanya formasi jebakan tingkat 8. Tujuannya bukan untuk menjebak Raja Abadi Zixiao, tetapi untuk mengisolasi pandangan orang-orang di luar. Pada saat yang sama, ini juga mencegah pihak lain melompati tembok dan mengungkap rahasia janin teratai 9 surga. Raja Abadi Zixiao menyadari ada sesuatu yang salah, tapi dia masih ragu-ragu. Bagaimanapun, ini adalah sarangnya, dan konsekuensinya akan menjadi bencana jika dia meninggalkannya. Namun kekuatan lawannya terlalu kuat. Selain Situ Dianmo di depannya, Xuan Yuan Linglong juga mencapai puncak Raja Abadi. Lagi pula dia tidak bisa memahaminya, bagaimana mungkin seorang biksu yang baru saja naik mencapai tingkat yang setara dengannya begitu cepat. Biasanya, hal ini tidak mungkin dilakukan meskipun sumber dayanya mencukupi, jika tidak, fondasinya pasti akan menjadi tidak stabil.
Dia tidak tahu bahwa inilah kekuatan dari kitab yang tak bernoda. Selama Anda bisa mencapai alam tanpa akar dan kekotoran, perbaikannya semudah makan dan minum, dan tidak akan ada gejala sisa. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa memanfaatkan situ Dianmo. Hal yang sama berlaku untuk Raja Abadi Zidu, yang terjebak dalam pertempuran sengit, sementara Xiao Qing menjadi lebih berani saat bertarung. Pada saat yang sama, semua orang kuat di Zixiaotian memilih untuk menonton di pinggir lapangan dan tidak melangkah maju untuk membantu sama sekali. Melihat tidak ada harapan untuk menang, apalagi merampas tubuh embrio teratai 9 surga, saya khawatir jika saya terus bertarung, nyawa saya akan terancam. Selain itu, Ye Bufan sedang menyiapkan formasi di dekatnya, yang memberinya firasat buruk. Ayo pergi, teriak Raja Abadi Zixiao, mengayunkan telapak tangan dengan seluruh kekuatannya, dan bertarung keras dengan situ Dianmo. Tapi begitu dia berbalik, dia melihat Xuan Yuan linglong dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Orang tua, pergilah ke neraka. Xuan Yuan linglong tidak tinggal diam demi orang tua yang ingin merebut tubuh embrio teratai 9 surga, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan dunia dengan satu pukulan. Sialan! Raja Abadi Zixiao sangat marah dan mencoba segala cara untuk memancingnya ke sini. Dalam keputusasaan, dia sekali lagi mencoba yang terbaik untuk menerima pukulan tersebut, dan kemudian mengubah arah, bersiap untuk melarikan diri dari sini. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya, seorang wanita berambut merah muncul di hadapannya dan meninju lagi. Ini adalah Dewa Perang Primordial. Merasakan pukulan tajam dan ki primordial yang sangat kaya, Raja Abadi Zixiao sekali lagi menimbulkan badai di dalam hatinya. Dia telah melihat wanita berambut merah ini sebelumnya dan tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah orang kuat lainnya di tingkat puncak Raja Abadi. Sialan, di mana anak laki-laki bernama Ye ini menemukan begitu banyak pria kuat, dan mengapa dia harus mematuhi perintahnya. Raja Abadi Zixiao patah hati. Namun dia tidak pernah menyangka mangsa ini begitu kuat sehingga dia sendiri yang akan menjadi mangsanya. Tidak peduli apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, bahaya sudah ada di depannya dan dia hanya bisa memukul lagi. Sayangnya kekuatannya setara dengan situ Dianmo, Xuan Yuan linglong, dan Jin Meier. Dia telah memukul 2 kali berturut-turut sebelumnya, tetapi sebelum dia bisa bernapas kembali, kekuatan pukulan ketiga ini sangat berkurang, dan dia terlempar ratusan kaki jauhnya, dengan seteguk darah muncrat. Bagian terburuknya adalah bahkan sebelum dia menyentuh tanah, situ Dianmo menendang pantatnya dan membuatnya terbang keluar. Raja Abadi Zixiao sangat marah karena dia telah memimpin Zixiao selama bertahun-tahun. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Tapi kemudian 2 mulut besar menamparkan wajahnya satu demi satu dan membuatnya terbang menjauh. Persis seperti ini, adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Situ Dianmo, Jin Meier, dan Xuan Yuan linglong memukuli Raja Abadi Zixiao seperti bola, tanpa kemampuan untuk melawan. Paru-paru Raja Abadi Zixiao hampir meledak karena amarah, tetapi dengan kekuatannya, dia tidak bisa mengalahkan 1 lawan 3. Bab 3528 mendominasi langit ungu. Raja Abadi Zidu juga bersiap untuk melarikan diri setelah menerima perintah dari Raja Abadi Zixiao. Biasanya, dia dan Xiao Qing memiliki kekuatan yang sama, jadi relatif mudah untuk mundur. Dia berbalik dan lari dengan tembakan palsu, tapi dia tidak menyangka begitu dia berbalik, cahaya pedang yang tajam menghantamnya di udara. Murid Zidu Immortal King menyusut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat energi pedang yang begitu tajam. Dia dengan cepat menusukkan tombak di tangannya dan menangkap pedang di depannya. Namun, seluruh orang itu juga terjatuh ke belakang beberapa puluh kaki, dan tidak mungkin lagi untuk melarikan diri. Ilmu pedang Leng Qingqiu juga meningkat akhir-akhir ini, dan keseluruhan kekuatannya tidak lemah sama sekali melawan mendiang Raja Abadi. Terlebih lagi, kerja sama antara dia dan Xiao Qing menjadi semakin diam-diam saat cahaya pedang menyala. Xiao Qing dari belakang bergegas membawa tongkat dan memukulnya dengan keras dengan tongkat. Raja Abadi Zidu terkejut, mengertakkan gigi, mengangkat tombaknya, dan mengambil tongkat itu dengan paksa.
Hanya terdengar bunyi ledakan, dan Gada menghantam laras pistol dengan keras. Sebelum Raja Abadi Zidu bisa mendapatkan kembali kekuatannya dan belum mengerahkan kekuatan penuhnya, dia dipukul dengan keras ke tanah, dan tangan serta mulutnya berlumuran darah karena syok. Tapi Xiao Qing tidak masuk akal dan tidak kenal ampun, dari atas ke bawah, 1 tongkat, 2 tongkat, 3 tongkat. Ketika tongkat keempat jatuh, tombak Raja Abadi Zidu telah terlepas dari tangannya, dan seluruh tubuhnya terhempas ke tanah. Berikutnya adalah sesi memaku yang merupakan keahlian terbaik Xiao Qing, menggali lawan dari tanah dan kemudian memakukannya lagi, yang merupakan saat yang tepat. Dua bersaudara yang mendominasi Zik Xiaotian, yang satu menggali tanah, dan yang lainnya dipukuli seperti bola karet oleh 3 orang. Orang-orang dari 5 sekte besar dan sekte kecil lainnya berdiri di dekatnya, dan mereka semua tercengang. Untuk waktu yang lama, Raja Abadi Zik Xiao sangat kuat di hati mereka, seperti dewa, dan mereka tidak pernah mengira pemandangan seperti itu akan terjadi. Mu Yuntian berdiri di sana, merasakan hawa dingin di punggungnya. Untungnya, dia membuat keputusan yang tepat, jika tidak, dia mungkin akan membawa bencana ke sekte Tianyan. Hal yang sama juga terjadi pada Lei Potian, yang diam-diam merasa senang karena dia tidak memilih untuk mengikuti Raja Abadi Zik Xiao, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Yan Cixing telah hancur total, terbaring tak berdaya, mengharapkan Raja Abadi Zik Xiao datang dan menyelamatkannya setelah dia menang. Tapi melihat pemandangan di depannya, hatinya benar-benar putus asa. Raja Abadi Zik Xiao bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi bagaimana mungkin dia bisa peduli padanya. Yan Cixing dipenuhi dengan penyesalan saat ini. Dia seharusnya tidak memprovokasi Ye Bufan jika dia mengetahui hal ini, dan dia seharusnya tidak mengambil risiko kali ini. Raja Abadi Zik Xiao menjadi gila, mengaum dengan marah, tetapi tidak berhasil. Dengan kerja sama mereka bertiga, mereka sama sekali tidak mampu melawan dan sepenuhnya berada dalam posisi pasif untuk dipukuli. Hanya saja dia sedikit penasaran. Biasanya, ketiga orang ini memiliki keunggulan absolut dan bisa langsung membunuhnya, tapi sepertinya mereka selalu memberikan ruang untuk mereka. Dia hanya melukai dirinya sendiri dengan parah, tapi tidak membunuh siapapun. Ketika dia bingung, terdengar suara gemuruh keras di sekelilingnya, dan kemudian asap menyebar dalam fluktuasi formasi yang hebat. Formasi jebakan tingkat ke-8 tidak memakan waktu lama mengingat keterampilan formasi Ye Bufan saat ini, dan itu sepenuhnya disiapkan dalam waktu kurang dari setengah seperempat jam. Asap ada di mana-mana, mengisolasi semua orang di luar, tetapi formasinya sangat jelas. Raja Abadi Zidu baru saja ditarik keluar dari tanah oleh Xiao Qing. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah bercampur tanah. Dia berteriak dengan marah, pria bernama Ye tidak bisa dibunuh. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku sekarang. Pria itu dipaku bola-balik lebih dari selusin kali oleh Xiao Qing, dan dia sangat marah. Selain itu, dalam kesadarannya, karena Ye Bufan tidak memerintahkan orang-orang ini untuk membunuhnya, dia pasti meminta sesuatu dari dirinya sendiri, atau ada beberapa syarat yang belum dia kemukakan. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah Ye Bufan melambaikan tangannya, terserah kamu, bunuh dia. Raja Abadi Zidu tercengang sejenak semuanya, tapi langsung perintah kematian dikeluarkan. Apa yang terjadi? Sebelum dia bisa bereaksi, kilatan cahaya pedang melintas, dan pedang pembunuh abadi Leng Qingqiu langsung memenggal kepalanya. Aliran jiwa meluap dari istana Niwan, panik, dan pada saat ini botol pemurnian iblis terbang keluar dan langsung dimasukkan ke dalamnya. Ye Bufan menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuat jebakan untuk menggunakan botol pemurnian iblis untuk mengumpulkan jiwa kedua orang tersebut. Jika tidak, sayang sekali jika membunuh dua raja abadi dan menyia-nyiakan jiwamu. Melihat saudaranya dipenggal, Raja Abadi Zik Xiao terkejut dan marah. Kedua bersaudara itu telah hidup selama 100.000 tahun, namun mereka tidak menyangka akan mati seperti ini. Ya, apa yang akan kamu lakukan? Meskipun kebencian di hatinya sangat besar, dia adalah orang yang licik dan menekan kemarahan di dalam hatinya. Dia sangat menyadari situasinya saat ini. Yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan nyawanya.
Apa yang ingin saya lakukan? Ye Bufan mencibir, kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk memikat saya ke sini, dan Anda bertanya kepada saya apa yang ingin saya lakukan, tahukah Anda? Oke, saya mengaku kalah kali ini. Raja Abadi Zixiao berkata, kamu dapat membuat syarat apapun yang kamu inginkan. Selama kamu membiarkanku pergi kali ini, aku akan memberikan semua yang kamu inginkan. Oke, aku akan membunuhmu. Begitu Ye Bufan selesai berbicara, Situ mengangguk, Jin Meyer dan Suan Yuan Linglong mengambil tindakan bersama. Awalnya, Raja Abadi Zixiao telah kehilangan separuh hidupnya. Pada saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk menahan serangan 3 orang pada saat yang bersamaan. Hanya dengan keras, seluruh tubuhnya meledak menjadi bola kabut darah. Namun, kekuatan mereka bertiga tepat dan tidak menghancurkan jiwanya. Jiwa Raja Abadi Zixiao meluap dari istana Niwan dan langsung dimasukkan ke dalam botol pemurnian iblis. Tuan Zixiao Tian, orang kuat di puncak Raja Abadi, jatuh di sini begitu saja. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan memanggilnya, dan botol pemurnian iblis terbang kembali dengan 2 ramuan emas lagi di dalamnya. Dia menoleh dan melihat ke samping. Saat ini, Yan Cixing benar-benar gemetar. Tuan Yan, saya hampir melupakan Anda. Tuan Ye, saya buta sebelumnya. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya bersedia melakukan apapun untuk Anda, bahkan jika Anda adalah seorang budak. Dipenggal, Yan Cixing benar-benar ketakutan, dan dia masih tidak memiliki martabat sebagai pemimpin sekte. Jika kamu terus melarikan diri setelah melihatku, aku benar-benar tidak akan membunuhmu. Sayang sekali kamu bersikeras mencari kematian. Adapun menjadi pelayanku, kamu tidak layak, kata Ye Bufan dan melambaikan tangannya, dan leng cahaya pedang King Qiu langsung membunuhnya. Kemudian botol pemurnian iblis dikorbankan lagi dan jiwanya dikumpulkan. Setelah menerima 3 pil esensi ilahi tingkat Raja Abadi, Ye Bufan merasa puas dan mengangkat tangannya untuk menghapus formasi di luar. Orang-orang dari 5 sekte besar dan murid dari sekte kecil lainnya berdiri di luar, semua dengan mata terbuka lebar. Ketika formasi dihilangkan dan pemandangan di dalamnya terlihat jelas, semua orang tercengang. Raja Abadi Zixiao, Raja Abadi Zidu, dan Yan Cixing, yang dulunya adalah sosok terkuat di Zixiaotian, kini telah berubah menjadi 3 mayat dingin. Dan pemuda berwajah baik inilah yang mencapai semua ini, dan sekarang dia telah sepenuhnya menjadi penguasa Zixiaotian. Bab 3529, Terobosan Ganda. Ye Bufan mengangkat tangannya dan melambai, dan 3 bola api terbang, mengubah ketiga mayat itu menjadi ketiadaan. Raja Abadi Zixiao dan Raja Abadi Zidu belum memiliki apapun, tetapi setelah tubuh Yan Cixing dimurnikan, sekelompok api biru muncul di udara. Mata Ye Bufan berbinar. Ini persis dengan api biru yang dia gunakan di lembah api merah. Walaupun tingkat nyala api ini tidak tinggi, namun tetap bagus untuk digunakan sebagai makanan bagi api aneh Anda sendiri. Dengan lambaian tangannya, api batin Ventian terbang keluar dan dengan cepat menyelimuti dan menelan api biru itu. Dengan semburan hentakan yang menggembirakan, warna api menjadi semakin gelap, dan akhirnya menyerap dan memurnikan api biru sepenuhnya. Ye Bufan memadamkan api anehnya dan menatap tajam ke wajah semua orang, dengarkan baik-baik, mulai hari ini, aku akan menjadi penguasa Zixiaotian. Kata-katanya tidak keras, tapi dia penuh dengan dominasi yang tak ada habisnya. Yang paling penting adalah meskipun ada hampir 1000 orang kuat berdiri di depan mereka, tidak ada yang berani berdiri dan mengatakan tidak. Kekuatan selalu dihormati di dunia abadi. Setelah membunuh Raja Abadi Zixiao, dia memiliki kekuatan untuk berbicara seperti ini. Saya telah melihat Raja Abadi Zixiao. Sebuah suara hormat terdengar, dan tidak ada yang menyangka bahwa orang pertama yang menundukkan kepalanya adalah Bei Gongyue, penguasa sekte Aojian. Orang ini memiliki ekspresi hormat di wajahnya saat ini, dan dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri dan membungkuk. Kamu terlalu banyak berpikir. Saya tidak ingin menjadi Raja Abadi ini. Ye Bufan berkata, saya awalnya bukan anggota surga Zixiao, saya juga tidak akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, apalagi menjadi Raja Abadi Zixiao.
Yang mana salah satu dari kalian jika kamu bersedia menerimaku sebagai tuanmu, kamu dapat mengambil alih posisi Raja Abadi Zixiao. Setelah dia mengatakan ini, mata semua orang berkilat kaget. Raja Abadi Zixiao adalah penguasa seluruh surga dan impian banyak orang. Tanpa diduga, pemuda ini tidak tertarik. Pada saat ini, banyak orang tergerak. Meskipun sangat memalukan untuk mengenali Tuhan, sangatlah hemat biaya untuk menjadi satu orang yang lebih rendah dari 10.000 orang. Kilatan keraguan melintas di wajah Mu Yuntian. Secara logika, berdasarkan hubungannya dengan Ye Bufan, jika dia berbicara, dia akan memiliki keuntungan yang jauh lebih besar daripada yang lain, dan kemungkinan besar dia akan menjadi penguasa Zixiaotian. Tapi lelaki tua itu juga memiliki pemikiran batin dan menantikan sesuatu terjadi antara Mulanzi dan Ye Bufan. Jika dia mengenali tuannya, saya khawatir putrinya akan sulit untuk mengambil langkah maju bersamanya. Dia ragu-ragu, tetapi seseorang segera mengambil keputusan, dan Lei Potian berlutut dengan sentakan. Lei Potian bersedia mengakui tuan muda sebagai tuannya. Dia telah memperhatikan dari samping dengan mata dingin, melihat semuanya dengan jelas. Mengikuti Ye Bufan, masing-masing wanita ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ini bukan kebetulan. Jika Anda menerima pihak lain sebagai tuan Anda, dapat meningkatkan kultivasi Anda, dan mengendalikan Zixiaotian, maka Anda benar-benar akan menghasilkan banyak uang. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan orang ini dalam memanfaatkan peluang masih sangat kuat, dan dia setengah pukulan lebih cepat dari yang lain. Bei Gongyue juga punya ide ini, tapi pada akhirnya dia masih selangkah terlalu lambat. Baiklah kalau begitu, terserah kamu, serahkan esensi darahmu. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, Lei Potian buru-buru mengeluarkan setetes esensi darah, dan kemudian kontrak tuan pelayan selesai. Oke, kamu sekarang adalah pelayanku. Tingkat kultivasimu tidak boleh terlalu rendah. Ambil ramuan ini. Ye Bufan menjentikkan jarinya, dan ramuan yang baru saja disempurnakan oleh Raja Abadi Zixiao Yuanshen jatuh. Obat mujarab ini sangat berharga. Jika Anda meminumnya, itu akan meningkatkan level Anda setidaknya satu level. Tapi dia juga punya idenya sendiri. Yang terpenting sekarang adalah mengendalikan Zixiaotian tanpa ancaman apapun. Dia menerima takdirnya bahwa Lei Potian akan menjadi penguasa Zixiaotian, tetapi pihak lain juga harus memiliki kekuatan untuk menekan 4 penjuru, jika tidak, situasi di sini dapat berubah begitu dia pergi. Meskipun pil ini sangat berharga, namun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keselamatan kerabat di alam bawah. Setelah memasuki pil Lei Potian, dia segera merasakan budidayanya mulai meningkat, dan dia dengan cepat duduk bersila di tanah untuk menyerap dan memurnikannya. Ye Bufan menatap Mu Yuntian lagi, Master Sektemu, bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku? Tuan, tolong bicara. Mu Yuntian dipenuhi dengan kegembiraan. Mungkinkah pihak lain berencana untuk melamarnya? Itu akan sangat menyenangkan. Memiliki menantu laki-laki sebagai pendukungmu akan 10.000 kali lebih baik daripada menjadi Raja Abadi Zixiao. Ye Bufan berkata, saya ingin meminta Master Sekte untuk membantu saya menjaga istana kenaikan. Saya masih memiliki banyak kerabat dan teman di dunia bawah. Setelah saya naik, mohon minta Master Sekte untuk membantu menjaganya dan segera beritahu saya. Sebagai hadiah, saya dapat membantu meningkatkan tingkat budidaya Master Sekte sebanyak 1 tingkat. Setelah mendengar ini, Mu Yuntian tertegun. Orang ini tidak melamar sama sekali, tetapi ingin melihat Fei Sheng istana. Hal ini membuatnya tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat, terutama ketika harus meningkatkan dirinya ke level yang lebih tinggi. Bagaimana hal ini bisa begitu mudah dilakukan? Anda harus tahu bahwa dia telah berada di tahap tengah Raja Abadi selama lebih dari 2000 tahun, dan tidak ada tanda-tanda akan menerobos sampai sekarang. Hal yang sama berlaku untuk orang lain, yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ye Bufan. Pada saat ini, aura besar datang, dan aura Lei Potian, yang baru saja meminum ramuan itu, tiba-tiba naik, dan dia telah mencapai tahap akhir Raja Abadi. Yang terpenting adalah lawannya masih duduk di sana, tanpa ada niat untuk berhenti. Auranya terus naik ke atas,
dan dia jelas telah melancarkan serangan menuju puncak Raja Abadi. Ini, mata semua orang membelalak, dipenuhi rasa tidak percaya. Obat mujarab macam apa ini? Itu bahkan lebih obat mujarab daripada obat mujarab, dan itu benar-benar bisa membuat Raja Abadi meningkat dengan cepat. Melihat Mu Yuntian tidak menjawab untuk waktu yang lama, Ye Bufan sedikit mengernyit. Jika Master Sektemu tidak bersedia, maka saya akan mencari orang lain. Sejujurnya, alasan mengapa dia memilih Mu Yuntian untuk menjaga istana Feisheng adalah karena dia memiliki kesan yang baik terhadap pihak lain dan merasa dapat dipercaya, dan kedua, karena wajah Mulansi. Ini menguntungkan pihak lain. Ya, Mu Yuntian, yang sadar kembali, segera menyadari inti masalahnya. Apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Dia benar-benar bisa meningkatkan dirinya ke level dalam waktu singkat jatuh dari langit. Terlebih lagi, pemuda di depannya sepertinya telah menjadi yang teratas di Zixiaotian. Dia meminta dirinya sendiri untuk menjaga Ascension Hall memasuki Sekte Tianyan. Jika ini terus berlanjut selama beberapa ratus tahun, sekte miliknya akan menjadi eksistensi terkuat di Zixiaotian, bahkan lebih kuat dari Sekte Shenhuo sebelumnya. Dengan kata lain, meminta bantuan pihak lain kepada Anda adalah hal kecil, tetapi menguntungkan diri sendiri adalah hal yang besar. Kalau begitu, itu kesepakatan. Ye Bufan berkata dengan jentikan jarinya, dan sebuah pil terbang di depan Mu Yuntian. Ini disempurnakan dengan Yuan Shen milik Qian Cixing. Itu satu tingkat lebih rendah dari yang dari Lei Potian sekarang, tapi itu cukup untuk membantu lawan meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Mu Yuntian buru-buru mengambil ramuan itu, memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu, lalu duduk bersila, memanfaatkan waktu untuk memurnikan dan menyerapnya. Semua orang berdiri dan menyaksikan semua ini, dengan penuh rasa iri dan benci. Sugekin dipenuhi dengan kepahitan. Dia telah berada di tahap awal Raja Abadi selama bertahun-tahun dan tidak dapat menemukan cara untuk menerobos. Bei Gong Yue bahkan lebih seperti ini, ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan. Jika saya tahu bahwa pemuda ini memiliki kekuatan tirani dan keterampilan medis yang luar biasa, dia tidak akan berbalik melawannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, aku hanya bisa melihat tanpa daya dari samping. Seiring berjalannya waktu, aura dalam Lei Potian menjadi semakin kuat, dan kemudian tiba-tiba meledak, mencapai puncak Raja Abadi. Hal yang sama berlaku untuk Mu Yuntian di sini. Hanya butuh 1/4 jam untuk menerobos kemacetan tahap tengah Raja Abadi dan melangkah ke tahap akhir Raja Abadi. Orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Mereka belum pernah mendengar keterampilan medis yang luar biasa ini sebelumnya. Lei Potian membuka matanya dan berlutut di depan Ye Bufan sambil berkata, "Terima kasih, Guru." Bahkan Mu Yuntian pun bersemangat dan berlutut di sampingnya, "Saya berterima kasih kepada Tuan Ye atas kebaikan Anda." Bab 3530 kembali ke Donghuatian. Oke, ayo kita bangun. Zixiaotian akan diserahkan padamu mulai sekarang. Ye Bufan mengangkat tangannya untuk membantu mereka berdua berdiri, lalu melihat sekeliling dengan tajam, melihat orang-orang dari Sekte Aojian, Sekte Xuanwu, dan Sekte Xuanwu. Sekte Shenhuo. Orang-orang ini awalnya adalah orang-orang kuat, tetapi ketika mereka bertemu dengan tatapannya, mereka segera menundukkan kepala dengan hormat, tidak berani menatap langsung ke arahnya. Bei Gong Yue, Sugekin dan para tetua Raja Abadi dari Sekte Shenhuo yang tersisa semuanya ketakutan. Jika orang-orang muda di depan mereka menyelesaikan masalah dengan mereka, saya khawatir tidak satupun dari orang-orang ini akan selamat. Aku tidak akan berdebat denganmu tentang apa yang terjadi sebelumnya, lupakan masa lalu. Jika kamu berani melakukan sesuatu yang merugikanku di masa depan, Zixiaotian akan menjadi sekte tanpamu. Ye Bufan tidak mengikuti mereka setelah perhitungan, orang-orang ini akhirnya menghela nafas lega, dan kemudian berlutut dengan menjatuhkan diri ke tanah, ekspresi mereka sangat hormat. Bagaimanapun, ini adalah dunia peri, dan kekuatan berarti segalanya. Mereka memiliki kekuatan absolut, yang cukup untuk membuat orang-orang seperti mereka menyerah, termasuk sisa orang dari Sekte Shenhuo.
Sekarang setelah semuanya terjadi, Ye Bufan akhirnya menenangkan seluruh Zixiaotian, menyerahkannya kepada Lei Potian dan Mu Yuntian untuk mengurusnya, dan memimpin semua orang meninggalkan kota peri Zixiao dan terbang menuju Donghuatian. Dia tidak membawa orang-orang Zixiaotian bersamanya kali ini. Dia memiliki kekuatan yang cukup di sekelilingnya sekarang, dan ada juga banyak orang kuat dari alam iblis, alam surga kegelapan, dan alam surga kuno. Bahkan jika Raja Abadi Donghua bergabung dengan dua alam surgawi yang tersisa, dia masih cukup percaya diri untuk menyamakan kedudukan. Satu-satunya yang benar-benar dapat dipercaya di Zixiaotian adalah Lei Potian dan Mu Yuntian. Lebih aman bagi keduanya untuk tinggal di sini. Setelah meninggalkan kota dan tiba ribuan mil jauhnya, dia tidak melanjutkan perjalanan, tetapi memilih daerah pegunungan yang sangat kosong. Sebelumnya di Zixiao Immortal Pond, budidayanya telah mencapai puncak Great Spirit Immortal, tapi dia hanya menekannya. Kini setelah semuanya terselesaikan, saatnya melakukan terobosan. Energi abadi Ye Bufan beredar dan menyerang yang abadi. Begitu nafasnya keluar, guntur sudah bergulung di udara, awan gelap berkumpul, dan tak lama kemudian bencana guntur pemusnahan pun datang. Sudah kurang dari setahun sejak dia naik ke alam abadi, dan dia telah melewati kesengsaraan satu demi satu, dan dia sangat akrab dengan kesengsaraan guntur yang memusnahkan. Tidak ada kepanikan sama sekali, semuanya baik-baik saja. Dia menyuruh Leng Qingqiu dan yang lainnya untuk menonton dari samping, dan kemudian menggunakan kekuatan Dewa Kepunahan untuk berlatih teknik pelatihan tubuh guntur untuk meredam tubuhnya. Guntur bergulung, dan aura kehancuran menutupi seluruh tempat. Di bawah tekanan Dewa Kepunahan, tubuh fisik Ye Bufan menjadi semakin kuat, dan keterampilan latihan fisik Dewa Petir terus meningkat. Guntur jatuh satu demi satu, dan bencana guntur pemusnahan Great Spirit Immortal beberapa kali lebih kuat daripada yang terjadi pada Great Yi Immortal sebelumnya. Pada tingkat ketujuh, labu meteor guntur telah terisi penuh. Ye Bufan tidak berani berhenti lebih lama lagi, dan buru-buru mengedarkan kekuatan esensi abadi dengan gila-gilaan, langsung menerobos kemacetan dari roh agung abadi. Seperti sebelumnya, saat tingkat kultivasi ditembus, bencana guntur pemusnahan di udara mengeluarkan guntur yang tidak diinginkan, dan kemudian dengan cepat menghilang. Ye Bufan menstabilkan kultivasinya, dan sekarang kekuatannya telah mencapai tahap awal keabadian agung. Pada saat yang sama, teknik pembentukan tubuh Dewa Petir telah mencapai alam penempaan tulang dan pemotongan sumsum tingkat keempat, dan kekuatan fisiknya sudah dapat bersaing dengan Luo Xian Agung. Kemudian dia mengambil Thunder Meteor God dan mulai menyerap kekuatan Extinction Thunder. Setelah menyerap 6 dari 8 labu, alam penempaan tulang dan pemotongan sumsum telah mencapai tahap tengah tingkat keempat. Semuanya berjalan sangat lancar, namun masalah baru datang. 8 labu meteorit tingkat senjata abadi tingkat menengah ini sekarang telah mencapai batasnya. Jika terjadi lagi, mereka mungkin tidak dapat mendukung bencana guntur kepunahan tingkat keabadian. Ye Bufan menepuk keningnya. Kecepatan peningkatannya cepat, tetapi ada banyak masalah. Dia harus memanfaatkan waktu untuk menemukan bahan untuk menyempurnakan senjata dan meningkatkan level labu guntur. Tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas di benaknya. Dia sebelumnya telah membunuh Raja Abadi Zixiao, Raja Abadi Zidu, dan Yan Cixing. Ketiganya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi. Seharusnya ada harta karun di antara cincin penyimpanan. Hanya saja saya sedang terburu-buru dan tidak sempat memeriksanya. Sambil berpikir, 3 cincin penyimpanan muncul di telapak tanganku, dan aku merasakan ledakan kegembiraan di hatiku saat aku memindainya dengan kesadaran spiritualku. Di dalam cincin Raja Abadi Zixiao dan Yan Cixing, terdapat pegunungan kristal peri, berbagai bahan pemurnian, dan rumput peri yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa pencarian, Ye Bufan menemukan 2 bahan pemurnian untuk meningkatkan labu guntur. Hal yang paling dermawan adalah cincin Raja Abadi Zixiao. Sebagai penguasa Zixiao, akumulasi puluhan ribu tahun bukanlah lelucon. Tak perlu dikatakan lagi, ada kristal peri, dan harta karun lainnya yang menumpuk di pegunungan. Yang paling membuatnya bahagia adalah dia menemukan batu emas seukuran batu kilangan di antara kristal tersebut.
Benda ini bukanlah material biasa, tapi Heavenly Thunder Gold yang terkenal, material peri teratas untuk menyempurnakan senjata peri atribut petir. Hahaha, Tuhan baik sekali, aku benar-benar mendapatkan apa yang kubutuhkan. Ye Bufan tertawa terbahak-bahak dan sangat bahagia hingga seseorang membawakannya bantal segera setelah dia tertidur. Dengan emas guntur surgawi dan bahan pemurnian senjata yang baru ditemukan, itu sudah cukup untuk meningkatkan labu guntur meteor ke level senjata peri kelas atas. Sekarang materi sudah selesai, mari kita mulai tanpa penundaan lebih lanjut. Dengan Jin Meyer dan yang lainnya melindungi hukum, Ye Bufan tidak memiliki keraguan apapun. Dia bahkan tidak menetapkan batasan apapun dan mulai menyempurnakan labu guntur. Memperbaiki senjata abadi tingkat tinggi jauh lebih sulit dari sebelumnya, dan butuh 3 atau 4 jam untuk berhasil meningkatkan labu guntur pertama. Dia menghela nafas panjang dan melihat labu di telapak tangannya, penuh dengan kegembiraan. Meski hanya ditingkatkan 1 level, namun hal ini dapat meningkatkan kapasitas kekuatan petir ratusan hingga ribuan kali lipat. Menurut spekulasinya, setelah peningkatan ini, dia akan mampu selamat dari setidaknya 3 bencana petir kepunahan dengan aman, dan dia tidak perlu khawatir dalam waktu singkat. Kemudian dia menyempurnakan yang kedua. Latihan menjadi sempurna, dan waktu yang dihabiskan menjadi semakin singkat. Setelah 1 hari, ke-8 labu petir disempurnakan. Setelah melakukan semua ini, semua orang melompat ke Jiutian dan terbang menuju Donghuatian. 7 hari kemudian, Ye Bufan dan yang lainnya kembali ke Donghuatian, semakin dekat ke kota peri Donghua. Keluarga Jiang, rumah Jiang kini tidak lagi memiliki kemewahan dan kemegahan seperti sebelumnya, dan terlihat suram dan suram. Tidak ada penjaga di depan pintu, dan pintunya tertutup. Pada saat ini, sekelompok orang datang dengan agresif, dan lelaki tua yang memimpin adalah Ge Xiongtu, kepala menara Tianxiadan. Orang tua ini kehilangan lengannya di alam iblis sebelumnya, tetapi setelah dia kembali, dia dihargai oleh Raja Abadi Donghua, dan dia sangat percaya diri di kota abadi. Di sebelahnya mengikuti cucunya Ge Sengwen, yang juga tampak bangga. Ketika dia sampai di pintu, Ge Xiongtu melambaikan tangannya, dan beberapa anggota keluarga segera bergegas ke depan dan mendobrak pintu. Orang-orang ini bergegas ke halaman dengan tatapan galak. Saat ini, keluarga Jiang tidak lagi memiliki anggota keluarga. Hanya Jiang Yingyue yang berdiri sendirian di halaman besar. Ge Sengwen berjalan mendekat dengan senyum cabul di wajahnya. Jiang Yingyue, beberapa hari telah berlalu. Aku memberi kesempatan pada tunanganmu, tapi sayang sekali dia sama penakutnya seperti tikus dan tidak pernah muncul lagi. Kalau begitu, kembalilah bersamaku dengan jujur. Hari ini malam ini adalah malam penuh bunga dan lilin di kamar pengantin kami.